Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 46 ayat 3-4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Audo debatana ni somba ni amangmu nina ulang pola biar kau kehe tu Mesir benot kumagabi bangso na godang peparanmu disi kehe maau tu Mesir rabdot ho jana buanok kuma peparan mi mangulai tu 2 ton di lambungmu dosi Joseph muda dudupang mahatihana tutuponmu matamu. Dalam bahasa Indonesia, lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku yang akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan menutup kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan sebuah kisah ketika Israel mengalami kelaparan oleh karena musimnya panceklik pada saat itu, di mana bangsa itu harus mencari makan kemana-mana. Dan pada saat itu Yusuf yang merupakan anak Yakub sudah terlebih dahulu menjadi pemerintah di Mesir ketika saudara-saudaranya menjualnya kepada Potifar, dan kemudian istri Potifar mengkhianatinya dan dia harus dipenjara. Dan itulah jalannya di mana Tuhan akan melakukan kehendaknya agar melalui Yusuf saudara-saudaranya dan orang tuanya menjadi bisa beroleh keselamatan. Keadaan ini sebenarnya bagi batin Yusuf merupakan sesuatu perasaan di mana Tuhan menuntun hidupnya. Namun berbeda dengan Yakub. Yakub melihat bahwa apa yang terjadi ini bisa mengkhawatirkan dia, karena dia tahu bahwa Allah sudah berjanji kepada nenek moyangnya untuk mendiami tanah perjanjian, tanah yang diberikan Allah kepada nenek moyangnya. Namun oleh karena paceklik, mereka harus berangkat ke negeri yang baru, yaitu ke Mesir, di mana mereka akan hidup di sana. Ada sebuah kekhawatiran bagi Yakub, apakah memang ini adalah rancangan Allah, atau oleh karena keberadaan kami sehingga kami lari daripada kehendak Allah. Namun firman Allah mengingatkan kepada Yakub, pergilah, akulah yang akan menyertai engkau. Kau akan menjadi besar di Mesir, artinya engkau akan memiliki keturunan di bangsa yang baru yang kutunjukkan sebagai keselamatanmu di masa panceklik dan kelaparan ini. Allah mau menjamin kehidupan mereka melalui berbagai cara Tuhan, termasuk kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sering kita menjadi ragu, apakah Tuhan bisa berbicara melalui orang lain? Apakah melalui segala keberadaan kita Tuhan bisa menolong kita dari persoalan kita melalui orang-orang yang tidak mengenal Allah? Namun firman ini mengatakan kepada kita, Allah berkuasa melakukan apapun dan memilih siapapun untuk menjadi alatnya dalam keselamatan yang kita hidupi. Artinya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jangan membatasi rancangan Allah hanya sebatas dengan apa yang kita pikirkan. Namun Allah bisa melakukan apapun agar kita memperoleh keselamatan, kita menjadi beroleh kelepasan, kita merasa nyaman dalam tuntunan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, maka pada saat itulah kita merasakan tangan Tuhan bisa melepaskan dan menuntun kita dengan berbagai cara-cara Tuhan yang Tuhan kehendaki. Ketika Yakub meyakini bahwa keselamatannya
dan tanah perjanjian adalah tanah yang diberikan Allah kepadanya. Namun Tuhan menunjukkan cara lain, bisa dengan berbagai cara, termasuk dari orang yang tidak mengenal Allah. Dan ketika itu terjadi, lihatlah bahwa Tuhan bisa berbuat melalui apa dan melalui siapapun untuk menjadi sumber keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengarahkan hati kita, firman ini mau menuntun hidup kita untuk menjadi orang yang selalu mendekatkan diri dan mengimani cara-cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin pola pikir kita menganggap itu bukanlah kehendak Tuhan, namun iman kita harus meyakini bahwa segala sesuatu merupakan sebuah yang terbaik menurut ukuran Tuhan dalam kehidupan kita. Bila firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan, menuntun kami untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila firman ini menjadi berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Bila setiap orang yang mendengarkan firman ini di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan orang-orang yang meminta kepada Tuhan, Engkau berikan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus